Pertempuran Lepanto yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1571 adalah salah satu pertempuran laut terbesar dan paling penting dalam sejarah. Pertempuran ini tidak hanya melibatkan kekuatan militer yang besar, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada politik dan budaya Eropa dan Timur Tengah. Menjadi salah satu pertempuran laut terbesar dan paling penting dalam sejarah, Pertempuran Lepanto mempertemukan dua kekuatan besar yang saling bersaing untuk dominasi di Laut Mediterania. Armada besar dari kedua belah pihak bertemu dalam pertempuran yang epik yang akan menentukan nasib wilayah tersebut selama berabad-abad. Pertempuran ini mempertemukan kekuatan Kristen dari Liga Suci melawan Kesultanan Utsmaniyah yang perkasa di Teluk Patras, lepas pantai Yunani. Liga Suci yang terdiri dari berbagai negara Kristen Eropa bersatu untuk menghadapi ancaman yang semakin besar dari Kesultanan Utsmaniyah. Taruhannya sangat tinggi. Pertempuran berlangsung sengit dan hasilnya akan membentuk nasib dunia Mediterania selama berabad-abad kemudian. Setiap kapal, setiap prajurit, dan setiap komandan memainkan peran penting dalam pertempuran yang menentukan ini. Pertempuran Lepanto adalah pertempuran antara dua kekuatan raksasa, perebutan kekuasaan antara dua kekuatan besar yang memperebutkan kendali atas Laut Mediterania. Kedua belah pihak memiliki armada yang kuat dan strategi yang canggih, membuat pertempuran ini menjadi salah satu yang paling berkesan dalam sejarah. Perebutan kekuasaan antara dua kekuatan besar yang memperebutkan kendali atas Laut Mediterania ini tidak hanya tentang dominasi militer, tetapi juga tentang pengaruh politik dan ekonomi. Laut Mediterania adalah jalur perdagangan yang vital, dan siapapun yang menguasainya akan memiliki keuntungan besar dalam perdagangan dan kekayaan. Kesultanan Utsmaniyah yang sedang berada di puncak kejayaannya menjadi ancaman besar bagi Eropa Kristen. Dengan angkatan laut yang kuat dan strategi ekspansi yang agresif, mereka telah menanamkan rasa takut di hati para penguasa Eropa. Ekspansi mereka yang tak henti-hentinya dan dominasi angkatan laut telah menanamkan rasa takut di hati para penguasa Eropa. Setiap kemenangan Utsmaniyah membawa mereka lebih dekat ke jantung Eropa, dan banyak yang khawatir bahwa mereka tidak akan bisa dihentikan. Di sisi lain berdiri Liga Suci, koalisi negara-negara Kristen yang bersatu dalam tekad mereka untuk menghentikan laju Utsmaniyah. Liga Suci terdiri dari berbagai negara Eropa yang menyadari bahwa mereka harus bersatu untuk menghadapi ancaman yang semakin besar ini. Koalisi negara-negara Kristen yang bersatu dalam tekad mereka untuk menghentikan laju Utsmaniyah ini adalah contoh nyata dari persatuan dalam menghadapi ancaman bersama. Mereka menyadari bahwa hanya dengan bersatu mereka bisa berharap untuk mengalahkan musuh yang begitu kuat. Dipimpin oleh Paus Pius V yang karismatik dan teguh, Liga Suci mewakili front persatuan melawan musuh bersama. Paus Pius V memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai negara Kristen dan memotivasi mereka untuk berjuang demi tujuan bersama. Nasib dunia Kristen tampaknya tergantung pada keseimbangan ketika kedua armada bersiap untuk pertemuan yang menentukan. Pertempuran Lepanto bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang mempertahankan nilai-nilai dan keyakinan yang mereka pegang teguh. Kesultanan Utsmaniyah telah lama menjadi kekuatan dominan di Mediterania. Dengan armada laut yang kuat dan terorganisir, mereka mampu mengendalikan perairan yang strategis ini. Angkatan laut mereka yang kuat, di bawah komando para laksamana yang terampil, telah mengamankan serangkaian kemenangan, memperkuat dominasi mereka di wilayah tersebut, memperluas kerajaan mereka, dan mengamankan jalur perdagangan yang vital. Jalur-jalur ini sangat penting untuk ekonomi dan kekuatan militer mereka, memungkinkan mereka untuk mengangkut barang dan pasukan dengan efisien. Kendali Utsmaniyah atas Mediterania Timur khususnya menjadi ancaman yang signifikan bagi kekuatan Eropa. Mereka menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan mengendalikan perdagangan di wilayah tersebut, mengganggu perdagangan dan menciptakan rasa kerentanan. Pedagang Eropa seringkali menghadapi risiko serangan dan perampokan yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Salah satu peristiwa penting yang menyebabkan pertempuran Lepanto adalah pengepungan Famagusta oleh Utsmaniyah, sebuah benteng Venesia di Pulau Siprus. Pengepungan ini menjadi simbol perlawanan antara kekuatan Kristen dan Muslim di Mediterania. Sebuah benteng Venesia di Pulau Siprus
Famagusta adalah benteng yang sangat penting secara strategis karena lokasinya yang menguntungkan untuk mengendalikan perairan di sekitarnya. Pengepungan yang dimulai pada tahun 1570 adalah peristiwa yang brutal. Pertempuran sengit terjadi setiap hari dengan kedua belah pihak menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. Utsmaniyah yang dipimpin oleh Jenderal ambisius Lala Kara Mustafa Pasha bertekad untuk merebut kota yang penting secara strategis tersebut. Lala Kara Mustafa Pasha dikenal karena strategi militernya yang cerdik dan kepemimpinannya yang tegas. Bangsa Venesia yang dipimpin oleh Marco Antonio Bragadin yang pemberani mempertahankan Famagusta dengan gigih dan tangguh. Bragadin menjadi simbol perlawanan Venesia dengan semangat juangnya yang tak tergoyahkan. Pengepungan berlangsung selama berbulan-bulan dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pasukan Venesia dan Utsmaniyah sama-sama mengalami kelelahan dan kekurangan pasokan. Namun, jumlah dan sumber daya Utsmaniyah yang lebih unggul mulai menimbulkan korban. Pasukan Utsmaniyah berhasil menembus pertahanan Venesia, memaksa mereka untuk mundur. Jatuhnya Famagusta akan membawa konsekuensi serius bagi keseimbangan kekuatan di Mediterania. Kemenangan ini memperkuat posisi Utsmaniyah dan melemahkan pengaruh Venesia di wilayah tersebut, dan mendorong Eropa Kristen untuk bertindak. Kekuatan-kekuatan Eropa bersatu untuk menghadapi ancaman Utsmaniyah. Jatuhnya Famagusta mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Kebrutalan pengepungan ditambah dengan meningkatnya ancaman Utsmaniyah mendorong Paus Pius V untuk bertindak. Menyadari perlunya front persatuan Kristen, Paus berusaha untuk membentuk aliansi untuk menghadapi Utsmaniyah. Hasilnya adalah pembentukan Liga Suci, sebuah koalisi negara-negara Kristen yang bertekad untuk menantang ekspansi Utsmaniyah. Liga Suci terdiri dari beberapa pemain kunci, masing-masing dengan motivasinya sendiri untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Republik Venesia, setelah kehilangan Famagusta, sangat ingin membalas dendam atas kekalahan mereka dan mendapatkan kembali wilayah mereka yang hilang. Kekaisaran Spanyol, di bawah pemerintahan Raja Philip II, melihat ancaman Utsmaniyah sebagai peluang untuk memperluas pengaruh mereka di Mediterania. Negara-negara kepausan, di bawah kendali langsung Paus, berkomitmen untuk membela dunia Kristen dari ancaman yang dirasakan dari ekspansi Islam. Negara-negara Italia lainnya seperti Genoa, Savoy, dan Ksatria Malta juga bergabung dengan Liga Suci, mengakui ancaman bersama yang ditimbulkan oleh Utsmaniyah. Aliansi ini meskipun penuh dengan perpecahan dan persaingan internal, terbukti menjadi kekuatan yang tangguh. Seiring dengan bertambahnya kekuatan Liga Suci, kedua belah pihak mengumpulkan armada yang tangguh sebagai persiapan untuk pertempuran yang tak terelakkan. Armada-armada ini bukan hanya sekadar kumpulan kapal, tetapi simbol kekuatan dan ambisi dari dua peradaban besar yang akan bertarung untuk supremasi di laut. Utsmaniyah, yang terkenal dengan kehebatan angkatan laut mereka, membanggakan armada besar yang terdiri dari kapal-kapal perang yang kuat, yang digerakkan oleh dayung dan dipersenjatai dengan meriam. Armada ini adalah hasil dari berabad-abad pengalaman maritim dan inovasi teknologi, yang membuat mereka menjadi kekuatan yang ditakuti di seluruh Mediterania. Kapal-kapal perang mereka diawaki oleh pelaut-pelaut berpengalaman dan pasukan Janissary yang menakutkan, tentara elit yang sangat setia kepada Sultan. Janissary ini tidak hanya terlatih dalam pertempuran laut, tetapi juga dalam berbagai taktik perang yang membuat mereka menjadi lawan yang sangat tangguh. Liga Suci di sisi lain memimpin armada yang beragam yang diambil dari angkatan laut negara-negara anggotanya. Armada ini adalah cerminan dari keragaman dan kekayaan budaya Eropa, dengan setiap negara membawa keahlian dan teknologi mereka sendiri ke dalam aliansi. Kapal-kapal perang Venesia, yang dikenal karena kecepatan dan kemampuan manuvernya, menjadi tulang punggung armada Kristen. Venesia, dengan sejarah panjangnya sebagai kekuatan maritim, membawa kapal-kapal yang dirancang untuk kecepatan dan kelincahan, memungkinkan mereka untuk melakukan serangan cepat dan menghindari serangan musuh. Spanyol, dengan kapal-kapal perang mereka yang kuat, membawa daya tembak yang besar ke dalam aliansi. Kapal-kapal Spanyol terkenal karena kekuatan dan ketahanan mereka, dipersenjatai dengan meriam yang mampu menghancurkan kapal musuh dari jarak jauh.
Negara-negara kepausan dan sekutu Italia lainnya menyumbangkan kontingen kapal perang mereka sendiri, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahan unik mereka. Kapal-kapal ini meskipun mungkin tidak sekuat atau secepat kapal-kapal Venesia atau Spanyol, membawa semangat dan dedikasi yang sama dalam perjuangan mereka. Armada Liga Suci meskipun secara jumlah lebih rendah daripada Utsmaniyah, dipersatukan dalam tujuannya dan bertekad untuk berjuang demi membela dunia Kristen. Semangat persatuan dan tekad yang kuat ini memberikan mereka keunggulan moral yang tidak dimiliki oleh musuh mereka. Panggung telah diatur untuk pertempuran peradaban yang monumental. Pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang ideologi, budaya, dan masa depan dunia. Kedua belah pihak tahu bahwa hasil dari pertempuran ini akan menentukan sejarah untuk generasi yang akan datang.